Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala ramadana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Salam takzim kepada keluarga besar Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Diponegoro, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP dan SMA Diponegoro, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tetap diberikan nikmat iman, nikmat Islam, utamanya nikmat sehat, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat yang afiah. Shalawat serta salam tetap kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dan kita semuanya mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku, siswa-siswi SMP dan SMA Diponegoro, umumnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sekilas saya akan menyampaikan terkait dengan puasa. Puasa itu berasal dari kata shaum atau siyam, yang makna secara lugatan adalah al-imsak, maknanya adalah menahan diri, menahan dari lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi tidak cukup hanya sebatas kita menahan lapar, menahan haus, dan yang lainnya. Itu adalah kategori puasa. Puasa kita tidak batal saja, puasa kita sah-sah saja. Akan tetapi untuk kesempurnaan puasa kita, untuk lebih sempurnanya puasa kita, maka kita wajib al-imsak, menahan diri kita dari tidak menjalankan, tidak melaksanakan hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau makruh dalam pelaksanaan puasa kita. Akan lebih sempurnanya puasa kita jika kita senantiasa mengingat dan mengetahui sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah puasa kita, untuk menyempurnakan puasa yang telah kita laksanakan beberapa hari ini dan ke depan yang akan kita laksanakan ini. Ada beberapa hal yang terkait dengan sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa, seperti hal berikut: wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Disunnahkan dalam kita menjalankan puasa ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menuju proses kesempurnaan puasa kita. Apa sunnah yang pertama yang dimaksud dalam? Yang pertama adalah takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi orang berpuasa, Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyegerakan berpuasa. Ketika kita dengar suara azan maghrib, azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, maka langkah yang paling tepat, sangat utama, kita adalah langsung berbuka dengan hal yang ada di hadapan kita. Dianjurkan kita berbuka dengan hal-hal yang manis-manis. Afdolnya, utamanya, kita berpuasa, kita berbuka dengan kurma, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Boleh 1 kurma, 3 kurma, 5 kurma, sampai 7 kurma. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan makan makanan berat seperti nasi dan yang lain-lain. Sangat disayangkan jika kita dengar adzan maghrib lalu kita pas buru-buru untuk melaksanakan sholat. Malah ini dikategorikan sebagai makruh dalam melaksanakan ibadah puasa. Dianjurkan batalkan dulu dengan seteguk air atau yang lainnya, baru kita boleh melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat dan yang lainnya.
Tapi lebih utama batalkan dan kenyangkan perut kita, baru kita laksanakan sebuah ibadah yang lain. Yang maksudnya nantinya kita dalam melaksanakan sebuah ibadah sholat maghrib dan yang lainnya, pikiran kita fokus pada Allah, khusyuk pada Allah, perut kita dalam keadaan sudah terisi makanan dan minuman. Itu adalah sunnah puasa yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tak heran ketika menjelang maghrib seperti jam 5, setengah 5, jam 4 sudah banyak orang-orang memberikan takjil di jalan-jalan. Yang tujuannya adalah itu untuk mengamalkan sebuah sunnah agar orang yang bepergian, yang musafir bisa membatalkan puasanya dengan meminum atau memakan takjil yang diberikan oleh orang-orang sekitar. Itu maksud dari menyegerakan puasa. Yang kedua adalah takhirus sahur, yaitu dengan mengakhirkan sahur. Jadi sunnah kita mengakhiri sahur. Semisal imsak kita anak-anak, imsak itu jatuh pada jam 4, maka sahur kita jangan terlalu malam. Jangan sampai kita sahur jam 2, jam setengah 3. Sahurlah kita setengah 4. Kenapa kok setengah 4? Karena kita, jika sahurnya terlalu malam, khawatir setelah kita makan, perut kita kenyang, subuh kita yang akan kita terlewatkan. Atau subuh kita yang kita telatkan. Sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Makanya sahur diutamakan, disunnahkan mendekati waktu-waktu imsak atau mengakhiri waktu-waktu imsak. 30 menit dari imsak kita baru melaksanakan sahur. Makanya anak-anakku SMP dan SMA di Ponorogo yang kalian ada di lingkungannya kalian masing-masing, tolong ketika kita niatnya bagus, ingin membangunkan orang untuk ibadah sahur di waktu jam setengah 3, jam 3. Tolong jangan adakan patrol dan yang lainnya di luar jam-jam istirahatnya orang. Kita lakukan patrol jam 1 malam, jam setengah 2. Itu jam-jam enaknya orang istirahat menjelang untuk sahur. Jadi laksanakanlah membangunkan orang pada waktu-waktu jam setengah 3, jam 3, agar orang itu bisa istirahat terlebih dahulu. Karena sorenya, malamnya dia sudah tadarus, sudah capek, sehingga jangan sampai diganggu oleh suara-suara kita. Lakukan kegiatan-kegiatan yang baik itu, tapi tepatkan juga dengan waktu yang ditentukan, waktu yang pas, tidak mengganggu istirahatnya warga sekitar. Yang ketiga anak-anak yang adalah tarkul hijri minal kalam, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Ketika kita berpuasa, disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ketika ada orang, teman kita, saudara kita, tetangga kita, ngolok-ngolok kita, maka jangan kita layani untuk mengolok-ngolok kita, agar puasa kita menjadi sempurna. Nah, ketika ibadah puasa kita, ada orang yang ngolok-ngolok, kita lawan dengan ngolok-ngolok. Ada orang yang menggunakan bahasa kotor pada kita, kita layani dengan bahasa kotor. Atau sebaliknya, kita memang yang memulai dengan bahasa-bahasa kotor kita, maka puasa yang sejenis ini tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor seperti ini. Nabi Muhammad bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Orang yang berpuasa semacam ini besok hanya akan mendapatkan haus, lapar, sehingga tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang tidak akan kita dapatkan. Kita hanya akan mendapatkan lapar, haus, dan sebagainya, capek dan sebagainya. Maka dari itu, mari kita amalkan 3 sunnah ini. Yang pertama, menyegerakan berpuasa. Yang kedua, akhiri sahur kita. Yang ketiga, jauhkan perkataan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik atau yang kurang baik, atau perkataan-perkataan yang kotor. Maka ketika kita mampu melaksanakan 3 sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah puasa kita akan lebih sempurna dan lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Pak Irfan sampaikan bisa Pak Irfan amalkan dan juga bisa diamalkan oleh kalian anak-anak SMP dan SMA di Ponorogo. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.